dan logistik inovasi. Perkenalkan, Saya Sukaismi Muhammad dengan akhir 062. saya Iksi Silvana dengan di belakang 093. Saya Anissa Sarah dengan di belakang 092. Dan saya Rizka Adinda dengan NIM 091. Check it out! Kelompok kami memilih untuk menganalisis operasional gudang yang ada di PT Tamadun Inti Perkasa. Dengan judul proyek optimalisasi operasional gudang menggunakan WMS atau Warehouse Management System pada PT Tamadun Inti Perkasa. PT Tamadun Inti Perkasa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan umum berbasis produk pangan halal Thayyib. Salah satu produk dari PT Tamadun Inti Perkasa adalah bumbu masak merek Halwa. Dalam proses produksinya, Halwa menerapkan standar ISO 22000 dan ISO 900 dalam proses produksinya. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang benar-benar memenuhi standar kesehatan pangan maupun manajemen yang baik. Selanjutnya, permasalahan stok bahan baku merica dan kekurangan metode peramalan yang diterapkan menjadi kendala yang signifikan dalam operasi perusahaan. Pertama-tama, kekosongan stok bahan baku merica secara berulang-ulang mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen persediaan. Perusahaan mengalami kesulitan dalam memastikan ketersediaan bahan baku yang memadai untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran proses produksi, tetapi juga berpotensi menyebabkan penundaan dalam pengiriman produk kepada pelanggan. Selain itu, konsekuensi finansial dari kekurangan stok seperti biaya gaji karyawan yang tidak produktif dan kerugian karena penundaan pengiriman dapat mengurangi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Solusi yang kelompok kami sarankan pada PT Tamadun Inti Perkasa untuk operasional gudang yang lebih efektif dan efisien adalah dengan menggunakan sistem WMS. Apa itu WMS? WMS atau Warehouse Management System adalah suatu sistem aplikasi komputer berbasis database yang mengontrol dan mengelola operasi gudang untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang tinggi. WMS sendiri merupakan bagian dari ERP atau Enterprise Resource Planning yang berperan untuk mengontrol keseluruhan proses dalam gudang seperti shipping, receiving, put away, movement, dan packing barang-barang inventory. Sistem ini mengacu pada pergerakan maupun penyimpanan material di dalam gudang dan menjadi bagian dari SCM yang mana menangani penerimaan, pengiriman, dan juga pengambilan material. Untuk bisa melakukan monitoring produk secara efektif ini, WMS dilengkapi dengan perangkat teknologi seperti barcode scanner, biometrics, dan juga teknologi lainnya. Mulai dari fasilitas gudang, pemrosesan pemesanan, manajemen logistik, sampai pengiriman, semuanya akan saling terhubung dalam WMS. Penggunaan yang tepat dan efektif dari WMS sendiri dapat sangat meningkatkan efisiensi dan produktivitas gudang. Alasan dari kelompok kami menyarankan kepada PT Tamadun Inti Perkasa menggunakan WMS sebagai solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Dibandingkan dengan cara lain, Warehouse Management System dapat menjadi solusi dalam operasional karena beberapa aspek utama. Yang pertama, WMS mengotomatisasi berbagai proses dalam manajemen gudang. Yang kedua, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola inventaris mereka secara real time. Yang ketiga, WMS dapat terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem ERP dan sistem manajemen pelanggan. Yang keempat, dengan data inventaris yang akurat dan real time, manajemen gudang dan perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang kapan dan bagaimana barang harus diproduksi, dipesan, dan dikirim. Secara keseluruhan, konsep WMS sebagai solusi dalam operasional memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan dengan memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses manajemen gudang. Cara kerja umum dari sistem WMS. Yang pertama, penerimaan barang. WMS membantu dalam penerimaan barang dengan mencatat informasi-informasi penting seperti jumlah, jenis barang, dan detail pengiriman. Hal ini bisa dilakukan melalui pemindaian barcode atau RFID. Yang kedua, penyimpanan. Sistem WMS dapat menentukan lokasi penyimpanan yang optimal untuk setiap barang berdasarkan strategi penyimpanan yang telah ditentukan, seperti FIFO atau LIFO. Ketiga, pengambilan pesanan.
Ketika pesanan diterima, WMS memandu petugas gudang untuk mengambil barang yang diperlukan dari lokasi penyimpanan yang sesuai. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pemindaian atau pick to light. Yang keempat, pengemasan. Setelah barang diambil, WMS membantu dalam proses pengemasan dengan memberikan petunjuk tentang jenis kemasan yang harus digunakan dan cara mengemasnya. Yang kelima, pengiriman. WMS mengelola proses pengiriman dengan menyusun barang-barang yang telah dikemas sesuai dengan rute pengiriman yang optimal dan mempersiapkan dokumen pengiriman yang diperlukan. Yang terakhir, pelacakan dan pemantauan. Baik, sekian penjelasan dari proyek kelompok 5. Selanjutnya, tonton dari kelompok 5 TV yang akan mempersembahkan video untuk kalian semua. Halo guys, saya dari kelompok 5 TV. Kali ini saya lagi di vokasi peleburan Undip. Nah, saya akan mewawancarai nih salah satu mahasiswa di sini, mahasiswa random. Saya tuh nggak tahu ini mahasiswa apa, asal tanya aja lah ya. Ini kan juga untuk keperluan kalian juga, pemahaman ya tentang channel ini ya. Nah, kebetulan ada nih mbak-mbak tuh pakai merah-merah, cantik-cantik ya, ada mas-masnya juga. Ayo kita tanyain. Halo Kak. Halo. Wah, rajin banget nih. Kalian lagi ngapain sih? Kami lagi ngerjain tugas. Oh, tugas mata kuliah apa Kak? Tugas desain produk dan logistik inovasi. Ih, bagus banget loh. Kalau boleh tahu ini tugas dari prodi apa ya Kak? Kami dari prodi MAL. Hah? MAL? MAL itu apa sih Kak? MAL itu singkatan dari Manajemen dan Administrasi Logistik. Oh, manajemen dan administrasi logistik guys. Nah ini kan kakak-kakaknya dari prodi MAL. Coba dong kakak-kakaknya kasih kata-kata buat MAL ini. Vokasi juara. MAL jaya. Ada 4 fokus pembelajaran di MAL. Yang pertama, warehouse. Yang kedua, ekspor impor. Yang ketiga, transportasi. Dan yang keempat, IT. Selain pembelajaran, mahasiswa MAL juga mengikuti banyak kegiatan loh teman-teman, seperti organisasi, PKM, P2MD, ISMA, sampai MSID. Menarik bukan? So, tunggu apa lagi? Join MAL!